Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dian Jingga Permana selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan industri, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai PT Kereta Komuter Indonesia. Tiga beranggotakan yang pertama Ratu Firanda Albaru dengan nomor NPM 2022-4450185, yang kedua Windy Hasana dengan nomor NPM 2022-4450209, yang ketiga Dinda Oktavia dengan nomor NPM 2022-4450235, yang keempat Dava Abraduri Nugraha dengan nomor NPM 2022-4450260, yang kelima Nova Hendriansyah dengan nomor NPM 2022-4450263. Selanjutnya yaitu penjelasan dari materi. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan yang pertama ikhtisar perusahaan, yang kedua visi, misi, dan value, ketiga sejarah perusahaan, empat struktur organisasi, dan yang kelima pembahasan dan itu pengelolaan dan pengendalian, seperti apa saja cabang-cabang yang ada di PT KAI. Untuk ikhtisar perusahaan akan dibacakan oleh Noval. Ikhtisar perusahaan. Ada beberapa ikhtisar perusahaan, yaitu nama perusahaannya PT Kereta Api Komuter Indonesia, lalu alamat kantor pusatnya bertempat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1 di Jakarta Pusat. Lalu bidang usahanya tersebut jasa angkutan kereta, dan pelayanan kereta api Indonesia ini melayani 105 di beberapa Jabodetabek dan di beberapa kota, yaitu di kota Banten, Cikarang, Solo, Kutoarjo, Yogyakarta, dan Balikpapan. Dan status perusahaan ini itu perusahaan swasta, dan dibaca selanjutnya oleh Dina. Visi misi. Visi mewujudkan jasa angkutan kereta komuter sebagai pilihan utama yang terbaik. Misi mewujudkan jasa angkutan kereta komuter yang mengutamakan keselamatan pelayanan, keamanan, dan ketepatan waktu serta berwawasan lingkungan. Value perusahaan PT Kereta Komuter Indonesia. Value perusahaan ini berasal dari kata akhlak. A itu untuk amanah. Perusahaan ini akan memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan, serta akan memenuhi komitmen dan janji yang diberikan kepada penumpang. K itu untuk kompeten. Perusahaan ini akan terus mengembangkan kompetensi dirinya. H itu untuk harmonis. Perusahaan ini akan saling peduli dan menghargai perbedaan. L. Loyal. Perusahaan ini akan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara. A. Adaptif. Perusahaan ini akan terus berinovatif serta akan terus mengikuti perkembangan zaman yang ada. K. Kolaboratif. Perusahaan ini akan selalu menjaga nama baik sesama pekerja, direksi, dan pemegang saham, serta kepada negara. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Windy. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan. Pada tanggal 15 September 2008, berdirinya KAI Komuter dan resmi menjadi anak perusahaan PT KAI Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 2009, peresmian KAI Komuter Jabodetabek. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2010, peluncuran pengoperasian kereta api wanita pada kereta gerbong pertama dan terakhir. Pada tanggal 5 Maret 2014, pengoperasian KRL dengan 10 rangkaian. Pada tanggal 16 Juni 2014, peluncuran integrasi kartu prabayar seperti e-money.
pada tanggal 1 April 2017, PT KAI Komuter Jabodetabek berganti menjadi PT Kereta Komuter Indonesia pada tanggal 1 April 2017. Dan juga pengoperasian komuter lain sampai dengan Rangkas Bitung diikuti pembukaan stasiun Citeras dan pembukaan kembali stasiun Angke untuk layanan komuter lain. Pengoperasian KRL rute Jakarta, Kota Cikarang dan pembukaan Cibitung, Bekasi Timur dan Tambun pada tanggal 8 Oktober 2017. Pada tanggal 5 Juni 2020, pembatasan jam operasional di masa PSBB dan pembatasan pengguna KRL 74 orang per kereta dan dilarang berbicara di dalam kereta, dan pengaturan waktu lansia dan pedagang di komuter lain. Pada tanggal 17 Juni 2020, peresmian Stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda, Stasiun Sudirman, dan Pasar Senen sebagai integrasi. Pada tanggal 20 November 2020, KAI Komuter mendapatkan sertifikat SMK 3. Peresmian operasi komuter lain Yogyakarta ke Solo pada tanggal 1 Maret 2021. Pada tanggal 17 Juni 2021 mengadakan vaksinasi massal di Stasiun Bogor dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 25 September 2021 beroperasinya Stasiun Manggarai bagian barat serta menambah fasilitas stasiun semakin lengkap dan ramah disabilitas. Dan dilanjutkan oleh Dapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Yang pertama di sini ada presiden direktur yang bertugas menjaga tata kelola manajemen perusahaan. Di bawahnya ada direktur komersial bertanggung jawab atas beberapa tugas, yaitu seperti melakukan perencanaan strategis pemasaran angkutan barang. Yang kedua mengelola riset pemasaran dan pengembangan produk atau jasa. Yang ketiga mengelola basis data pemasaran. Di bawah direktur komersial ada divisi operasi kereta api. Di bawahnya ada divisi keamanan. Di bawahnya lagi ada divisi fasilitas dan layanan pelanggan kereta api. Di bawahnya ada divisi komersial. Di bawah divisi komersial ada divisi kereta api lokal. Kemudian di bawahnya ada konsultan internal. Selanjutnya ada technical director yang tugasnya memimpin berjalannya suatu operasional perusahaan dengan baik dan mengontrol perekrutan karyawan baru serta mengontrol evaluasi kecocokan penerimaan. Di bawah technical director ada maintenance planning evaluation division, rolling stock division, instruktur division, informasi teknologi division. Kemudian di samping technical director ada direktur administrasi. Di bawah direktur administrasi ada human capital division, ada divisi finance, ada PSO dan THC division. Di bawahnya ada budgeting dan accounting division. Kemudian ada internal konsultan. Kemudian ada corporate security division, di bawahnya ada internal audit division. Di bawah internal audit division ada GRC and legal division. Kemudian di bawahnya ada strategic planning division. Di bawahnya ada logistik division. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu. Lalu menjelaskan pembahasan yang terdiri dari pengelolaan dan pengendalian pada PT KAI Persero, saya akan menjelaskan dahulu yaitu induk dari perusahaan yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero. PT ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1999. Seiring dengan dinamika dunia usaha dan berkembangnya tuntutan pasar, KAI memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, di antaranya pengelolaan properti yang terkait dengan jasa kereta api, pariwisata berbasis kereta api, restoran di kereta api, dan distribusi logistik. Baik,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan. Yang pertama yaitu pengelolaan dari entitas anak perusahaan atau cabang-cabang dari PT KAI. Yaitu yang pertama KAI Service atau PT Reska Multi Usaha. PT ini berdiri pada tanggal 2 Juli 2003. KAI Service bergerak di bidang usaha boga atau catering, resto, kafe, parkir, outsourcing, dan jasa pengamanan. Yang kedua, KAI Bandara atau PT Railing yang berdiri pada tanggal 28 September 2006. KAI Bandara ini menjalankan kegiatan seperti pengoperasian pengelolaan, pengusahaan kereta api bandara, dan pengadaan stasiun kereta api di bandara dan pusat kota. Ketiga, KAI Pariwisata atau PT Kereta Api Pariwisata. Berdiri pada tanggal 8 September 2009, KAI Pariwisata ini menyediakan bus, barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam wilayah Indonesia. Yang keempat, KAI Logistik atau PT Kereta Api Logistik. Berdiri pada tanggal 8 September 2009, KAI Logistik bergerak di bidang layanan distribusi logistik berbasis kereta api, meliputi pergudangan, pelabuhan, pengangkutan, pengawasan, logistik, serta manajemen logistik. Yang kelima, KAI Properti atau PT Kereta Api Properti Manajemen. Berdiri pada tanggal 8 September 2009, KAI Properti ini bergerak di bidang pengelolaan aset atau properti perkeretaapian guna mengoptimalkan pemanfaatan serta memberikan nilai tambah aset untuk memenuhi standar mutu terbaik. Lalu pembahasan yang kedua yaitu sistem pengendalian manajemen pada PT Kereta Api Indonesia Persero, yang terdiri dari perencanaan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aset serta meningkatkan kualitas layanan perkeretaapian. Lalu memiliki standar kualitas layanan yang ditetapkan mencakup berbagai aspek seperti kebersihan kereta, ketepatan waktu, kenyamanan penumpang, serta pelayanan kepada pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.